Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Windari, NIM 0306192043. Saya berasal dari PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Satuan Karya Pramuka. Landasan hukum gerakan pramuka. Yang pertama, dasar hukum gerakan pramuka. Kepramukaan pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 118 tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka. Yang terakhir, ada Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, ada gugus depan gerakan pramuka. Gugus depan merupakan ujung yang paling depan dan utama dalam pembinaan anggotanya. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain. Yang pertama, gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA atau SMK atau MA. Yang kedua, ada depan dengan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu, juga berpangkal di instansi-instansi. Yang ketiga, ada gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, ada gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. Yang terakhir, gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Kemudian B, Organisasi Kepramukaan Indonesia. Yang pertama, ada Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing Ranting, cabang daerah dan nasional berasal dari unsur-unsur tokoh bermasyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Pembina gugus depan atau pamongsaka dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota majelis pembimbing bersangkutan. Majelis pembimbing terdiri atas yang pertama ada seorang ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada ketua harian atau beberapa orang anggota. Yang kedua ada badan kelengkapan kuarcap dan kuaran. Dalam melaksanakan tugas dan keinginan kuartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Untuk di tingkat kuartir cabang, badan kelengkapan tersebut terdiri atas yang pertama ada Dewan Kehormatan Cabang, yang kedua ada Lembaga Pendidikan atau Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, yang ketiga ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat cabang, yang keempat ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang, dan yang terakhir ada Badan Usaha Kuartir Cabang. Kemudian yang ketiga ada Andalan Pramuka. Andalan berasal dari kata andal. Boleh juga kita menyebut dengan kata handal. Andalan memiliki arti adalah yang dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan yang diampunya. Namun andalan merupakan sebutan lain bagi pengguna kuartir. Sebutan ini berlaku dari kuartir nasional sampai dengan kuartir ranting. Contoh, yang pertama ada andalan nasional disingkat dengan ANAS, dan kedua ada andalan daerah disingkat dengan ANDU, yang ketiga ada andalan cabang disingkat dengan ANCU, dan yang keempat ada andalan ranting disebut dengan ANDRU. Kemudian yang keempat ada pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Yang pertama ada pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Yang kedua ada pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Dan yang ketiga ada pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu penegak sekurang-kurangnya 23 tahun. Dan yang keempat ada pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pandega berusia 26 tahun. Dan yang terakhir ada pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus khusus pembinaan pramuka, mahir tingkat dasar atau KMD, dan membina anggota secara aktif. Kemudian yang kelima ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Pramuka.
Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas: yang pertama ada ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada beberapa para anggota. Kemudian yang keenam ada Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa dan depan Gerakan Pramuka. Dewan Kerja Pramuka merupakan bagian integral dari Kuartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu Kuartir menyusun kebijakan dan pengelolaan Pramuka, Penegak, dan Pramuka Pandega. Dewan Kerja terdiri atas: yang pertama tingkat nasional disebut dengan Dewan Kerja Nasional atau DKN, yang kedua ada tingkat daerah disebut dengan Dewan Kerja Daerah atau DPD, yang ketiga ada tingkat cabang disebut dengan Dewan Kerja Cabang atau DKC, dan yang terakhir ada tingkat ranting disebut dengan Dewan Kerja Ranting atau DKR. Kemudian yang ketujuh ada Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka sering disebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau disingkat dengan Lemdik. Lemdika merupakan lembaga pendidikan bagian integral dari Kuartir Lemdika mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pelatihan anggota dewasa. Yang kedua, ada pembinaan teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. Yang ketiga, ada pembina perusahaan. Dan yang ke-8 ada Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kemampuan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan wiyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Sampai saat ini telah ada 8 macam Satuan Karya Pramuka yang ada di dalam Gerakan Pramuka, yaitu seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, Saka Bayangkara atau bidang kepolisian, Saka nomor 019 tahun 1991. Yang kedua, Saka Taruna Bumi atau bidang pertanian, SK nomor 078 tahun 1964. Yang ketiga ada Saka Dirgantara atau bidang keudaraan, SK nomor 018 tahun 1991. Yang keempat ada Saka Kencana bidang kependudukan, SK nomor 166 tahun 2001. Dan yang terakhir ada Saka Bahari bidang kelautan, SK nomor 019 tahun 1991. Kemudian ada C, kepemimpinan dalam pramuka. Yang pertama, 1 teori kepemimpinan. Teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, tapi pemimpin timbul atau ada dengan sendirinya. Yang kedua ada teori sosial, pemimpin itu harus dipersiapkan melalui pendidikan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga ada teori ekologis, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Yang kedua ada tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama tipe disaster, ialah tipe seorang pemimpin yang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas atau rasa pengabdian dan tidak merasa terlibat. Yang kedua ada tipe birokrat, adalah tipe seorang pemimpin yang patuh, taat, cermat dan keras dalam menegakkan peraturan. Yang ketiga ada tipe misionaris, adalah tipe seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah dan lembut hati. Yang keempat ada tipe developer, adalah tipe seorang pemimpin yang bersifat kreatif, dinamis dan baik dalam pemimpin wewenang. Yang terakhir ada tipe autokrat, adalah tipe seorang pemimpin yang tegas tetapi cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala dan angkuh atau bandel. Yang ketiga ada syarat-syarat kepemimpinan. Hal yang dikaitkan dengan 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua kewibawaan, yang ketiga kemampuan. Yang keempat ada teknik kepemimpinan. Yang pertama ada etika profesi kepemimpinan, yang kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin dan pengembangan moralnya. Yang kedua ada dinamika kelompok, yaitu terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompoknya. Dan yang ketiga ada komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, pikiran dan kehendak kepada individu atau kelompok lain. Yang kelima ada sifat-sifat kepemimpinan, kuat mental dan fisiknya, bersemangat, ramah tamah dan kasih sayang, jujur, cerdas dan bijaksana.
Kemudian ada D, macam-macam saka. Yang pertama, perorganisasian. Satu saka beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang yang terdiri dari sedikitnya atas 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan. Saka dalam bidang tertentu yang beranggotakan lebih dari 40 orang dibagi ke dalam beberapa saka yang sama bidangnya. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan terpisah. Saka putra dibina oleh pamong putra dan saka putri dibina oleh pamong putri. Yang kedua ada pembinaan. Saka dibina oleh pamong saka. Pamong saka adalah pembinaan pramuka, terutama pembinaan pramuka penegak atau pandega atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam suatu bidang kegiatan. Saka sesuai minat anggota saka yang bersangkutan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuannya itu adalah mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang kejujuran tertentu. Yang kedua ada meningkatkan motivasi, melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Dan yang terakhir ada memberi bekal kehidupan dan penghidupannya. Yang keempat ada sasaran. Yang pertama memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan yang dapat mendukung kehidupan. Yang kedua meningkatkan kemampuan mental dan fisiknya. Yang ketiga memiliki rasa bertanggung jawab atas dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan. Yang terakhir adalah menjalankan secara nyata trisatya dan dasa dharma. Yang kelima ada sifat. Yang pertama, saka bersifat terbuka bagi pemuda dan pramuka penggalang, penegak, dan pendekar baik putra maupun putri. Yang kedua, saka bersifat pendidikan luar sekolah sesuai minat, kegemaran, dan bakat para pemuda termasuk pramuka penggalang, terutama pramuka penegak dan pandega. Kemudian yang keenam ada fungsi. Yang pertama, wadah pengenalan awal, pembinaan, dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang kejujuran. Yang kedua, pelengkap pendidikan kepramukaan di gugus depan. Yang terakhir ada alat untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kemudian yang ketujuh ada nama. Yang pertama, saka diberi nama pahlawan bangsa, tokoh wayang, atau nama lain yang dapat memberi motivasi kepada anggotanya. Contohnya Satuan Karya Pramuka Dirgantara Adi Sucipto disingkat dengan Saka Dirgantara Adi Sucipto. Yang kedua ada Krida Sebaguna. Sebagai bagian dari saka diberi nama menurut kegiatan anggota krida tersebut. Yang kedelapan ada macam-macam saka. Yang pertama saka Dirgantara, yang kedua saka Bayangkara, yang ketiga saka Bahari, yang keempat saka Bakti Husada, yang kelima saka Keluarga Berencana, yang keenam saka Taruna Bumi, yang ketujuh saka Wana Bakti, yang kedelapan saka Wirakartika, yang kesembilan saka Kalpatanu, yang ke-10 saka Bina Sosial, yang ke-11 saka Pandu Wisata, yang ke-12 saka Pekerjaan Umum, yang ke-13 saka Pustaka, yang ke-14 saka Teknologi, dan yang terakhir ada saka Telematika. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Satuan Karya Pramuka. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.